Hai teman-teman, salam damai. Selamat berjumpa kembali di channel Opa. Hari ini saya mau mengajak teman-teman berbincang-bincang mengenai iman umat Kristen kepada Yesus. Iman kepada Yesus itu sangat penting, sebab iman kepada Yesus adalah pintu masuk bagi semua manusia untuk mendapatkan keselamatan. Saya mencoba bertanya kepada teman-teman Kristen, menurut kamu Yesus itu siapa? Dengan perkataan lain, yang kau imani, Yesus itu siapa? Jawaban mereka ternyata semuanya adalah sama. Yesus adalah Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, atas dasar apa engkau bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Jawabnya, berdasarkan ayat yang ada di Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menurut mereka, setiap orang yang percaya Yesus adalah Allah pasti akan mengalami keselamatan. Pertanyaan saya selanjutnya, coba berilah 3 jawaban Yesus itu siapa? Ternyata jawaban mereka satu sama lain berbeda-beda. Ada yang menjawab, Yesus adalah Tuhan, adalah Sang Penyelamat, dan adalah terang dunia. Ada yang menjawab, Yesus adalah Tuhan, adalah Nabi, dan Sang Penyelamat. Ada yang menjawab, Yesus adalah Tuhan, Imam, dan Nabi. Dan banyak lagi yang memberikan jawaban yang berbeda-beda. Jawaban mereka semua benar, sebab semua ada tertulis di kitab suci. Tetapi yang dimaksud dengan 3 iman itu, yaitu iman yang bisa membawa kita masuk ke surga. Dengan satu iman, hanya mengimani Yesus adalah Tuhan, tidak bisa merubah status kita dari hamba dosa menjadi anak Allah. Sejauh yang saya tahu, banyak umat Kristen hanya mempunyai satu iman kepada Yesus, yaitu percaya Yesus adalah Tuhan. Maka, hari ini saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi, menggali sabda Allah, yang dimaksud Allah dengan iman yang bisa menyelamatkan manusia yang sudah menjadi hamba dosa. Kita baca sekali lagi ayat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya semua manusia selamat. Dan keselamatan itu tergantung pada pilihan setiap orang, karena manusia diberi kehendak bebas. Melalui iman
yang sudah disediakan oleh Allah. Jadi iman itu sudah disediakan oleh Allah, yang berjumlah 3, bukan manusia yang menentukan sendiri. Seribu 300 tahun sebelum Yesus dilahirkan, Musa diperintah Allah untuk membuat tabut. Dan di dalam tabut itu Allah memberikan janjinya, yang diwujudkan berupa 3 benda, yaitu 2 loh batu yang tertulis 10 perintah Allah. Mana yang dimakan oleh umat Israel waktu di padang gurun. Dan tongkat Harun yang pernah bersemi. Maka tabut itu disebut tabut perjanjian. Allah memberikan janjinya, manusia merespon janji Allah itu dengan iman. Kalau janji Allah itu ada 3, manusia juga harus merespon ketiganya, tidak boleh dikurangi atau ditambah. Marilah kita sekarang melihat benda-benda yang disimpan Allah di dalam tabut perjanjian dan mencoba memahami arti dari setiap benda yang ada. Dua loh batu, yaitu firman 10 perintah Allah yang ditulis pada kedua loh batu itu. Ayat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya, Yesus adalah Allah. Mana roti yang dimakan oleh umat Israel yang jatuh dari langit? Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Artinya, kita harus makan roti hidup, dan roti hidup itu ialah daging Yesus. Tongkat Harun. Harun adalah seorang imam seperti Musa, dan tongkat menunjukkan suatu kuasa, seperti tongkat Musa yang bisa menyediakan air setiap kali dipukulkan 2 kali pada bukit batu. Bilangan 20 ayat 11. Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat dan ternak mereka dapat minum. Kalau tidak ada Imam Musa, umat Israel akan mati sebab tidak ada yang menyediakan air untuk diminum.
Demikian juga umat Kristen perlu ada imam yang bisa merubah roti menjadi daging. Roti menjadi daging Yesus untuk kita makan sebagai roti hidup, dan anggur menjadi darah Yesus untuk kita minum, supaya kita sebagai tubuh Kristus secara teratur tubuh kita yang sudah menjadi bait Allah dialiri darah Yesus. Petrus diberi kuasa oleh Yesus. Matius 6 Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Semua rasul diberi kuasa oleh Yesus. Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya, seperti Musa adalah seorang imam yang mempersembahkan setiap tahun 1 kali darah korban penyembelian dan menyediakan air untuk kelangsungan hidup umat Israel. Demikian juga umat Kristen memerlukan imam besar, yaitu Yesus, yang mempersembahkan darahnya sendiri 1 kali untuk selama-lamanya. Yesus sebagai imam besar memberikan kuasa kepada para rasul yang diangkatnya sebagai imam untuk melanjutkan pekerjaannya dan merubah roti menjadi dagingnya dan anggur menjadi darahnya, supaya daging dan darah korban anak domba Allah bisa kita makan dan kita minum di sepanjang masa dan dimanapun kita berada sampai ke ujung dunia. Setelah kita memahami setiap benda yang berada di dalam tabut perjanjian itu, 1300 tahun kemudian Maria mengandung seorang bayi dari Roh Kudus. Ketika Maria baru melahirkan Yesus, ada 3 orang raja yang datang dan mempersembahkan kepada bayi yang baru lahir berupa emas, mur, dan kemenyan. Marilah kita sekarang mencoba memahami mengapa Allah mengirim 3 raja dari jauh yang dibimbing oleh bintang hingga sampai ke Bethlehem, dan mengapa masing-masing raja membawa persembahan untuk si bayi yang baru lahir berupa emas, mur, dan kemenyan. Mengapa tidak diberi uang saja untuk keperluan si bayi? Persembahan emas, mur, dan kemenyan masing-masing mempunyai arti, yaitu untuk menggenapi janji Allah yang berupa benda yang ada di tabut perjanjian, yaitu loh batu, mana, dan tongkat Harun. Emas adalah simbol seorang raja.
Jadi Yesus adalah Raja segala raja. Jadi Yesus adalah Tuhan. Jadi loh batu yang berada di tabut perjanjian sudah digenapi dengan lahirnya bayi Yesus. Mur adalah simbol kematian. Artinya Yesus adalah seorang manusia yang akan mati, dikorbankan sebagai anak domba Allah, di mana dagingnya harus kita makan dan darahnya harus kita minum. Jadi mana yang ada di tabut perjanjian sudah digenapi dengan lahirnya bayi Yesus. Kemenyan adalah simbol imam. Artinya Yesus adalah imam besar, di mana keimaman Yesus akan dikuasakan kepada penerusnya, supaya umat bisa tetap menerima makanan rohani, yaitu makan roti hidup yang turun dari surga. Jadi tongkat Harun yang ada di tabut perjanjian sudah digenapi dengan lahirnya bayi Yesus. Jadi dengan adanya 3 raja yang membawa 3 persembahan berupa emas, mur, dan kemenyan, Allah ingin menyatakan bahwa dengan lahirnya Yesus, janjinya sudah digenapi. Dari penjelasan ini cukup jelas bahwa iman Kristen ada 3 dan bukan hanya 1. Iman Kristen hanya 1, yaitu percaya Yesus adalah Tuhan. Dan untuk mendukung pembenarannya diambil ayat Yohanes 3:16 adalah hikmat manusia yang nantinya akan ditolak oleh Tuhan Yesus. 1 Korintus 1 ayat 18-19. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Sebagai penutup pertanyaan saya, buat apa ada tabut perjanjian yang berisi loh batu, mana, dan tongkat Harun? Dan buat apa 3 raja datang dari jauh mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan ketika Yesus baru lahir? Kalau sebagai dasar iman umat Kristen, cukup mengambil ayat Yohanes 3 ayat 16, yaitu percaya Yesus adalah Tuhan. Lalu dipastikan sendiri kita pasti selamat dan masuk surga. Demikian renungan hari ini, mohon dihayati dan direnungkan. Shalom.